Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema. Tema ini sederhana, sering dipertanyakan orang, tapi orang tidak bisa menjawab. Begini temanya, Allah itu roh, pribadi, atau zat. Nah, Allah itu roh, pribadi, atau zat. Kalau ngomongin Allah itu apakah roh, pribadi, atau zat, ini bisa berdebat sampai puluhan tahun nggak beres-beres. Hanya untuk menjawab pertanyaan Allah itu roh, pribadi, atau zat. Ya. Ini adalah fakta, ya, bukan berteori, bahwa pemahaman tentang Allah, pemahaman siapa Allah itu ternyata berbeda-beda. Dan ini ini hidup mati dipertahankan, hidup mati loh, ya. Ya. Ternyata saling bertentangan. Mari kita bahas ya. Nomor 1, ada yang meyakini Allah itu pribadi. Ya. Siapa yang meyakini Allah itu pribadi? Semua gereja. 90% gereja yang ada di Indonesia mengakui Allah itu pribadi. Sebutannya macam-macam, bisa pribadi, bisa hakikat, bisa manifestasi, bisa entitas, ya. Pokoknya semuanya pribadi, ya. Ya, bukan hanya sekedar pribadi, tapi ada 3 pribadi, ya. Pribadi ke-1 disebut Bapa. Ya, Bapa itu Allah. Pribadi kedua disebut Anak atau Putra. Pribadi ketiga disebut Roh Kudus. Jadi sekali lagi, Allah itu ada 3 pribadi, ya. Ketika ditanya mana dalil ayatnya, Pendeta dan Romo tidak bisa jawab. Ini sudah beratus-ratus tahun. Pendeta dan Romo tidak bisa jawab kalau Allah itu pribadi. Ya. Ya, saya sering mengistilahkan Pendeta Romo terkencing-kencing nggak bisa jawab. Yang ada itu tafsir. Tafsir muter-muter. Dari dulu sudah ratusan tahun, ya. Malah ribuan tahun. Untuk menjelaskan Allah pribadi itu nggak pernah bisa. Doktrin Allah 3 pribadi sama sekali tidak ada di dalam Alkitab, ya. Ya, itu hanya cocokologi, hanya tafsir dari para romo dan para pendeta, tapi dibela mati-matian. Ya, ada kan? Bukan ada lagi. Memang semua pendeta, semua romo membela mati-matian doktrin pribadi. Tidak ada di Alkitab, ya. Nasrani Tritunggal karena meyakini Allah mereka itu 3 pribadi, maka Allah itu tidak maha hadir dan tidak punya nama. Ya, Allah yang diimani oleh 90% gereja Katolik dan turunannya yaitu Ortodok, gereja Protestan dan turunannya yaitu Karismatik, Pentakosta, Mormon dan Advent, ya. Karena Allahnya itu pribadi, maka tidak maha hadir. Ya, Allahnya tidak maha hadir dan tidak punya nama. Siapa yang bisa menunjukkan Allahnya orang Tritunggal punya nama? Siapa yang bisa tunjukkan? Tidak ada, ya. Ya, padahal Keluaran 5 ayat 23 sampai Wahyu 14 ayat 5 kita berulang kali disuruh meninggikan, memuliakan nama Allah. Ketika ditanya siapa nama Allahmu, ya, lari terkencing-kencing. Fakta, semua pendeta, semua romo ketika ditanya, Romo, siapa nama Allahmu, lari terkencing-kencing. Pendeta Tritunggal yang gemuk bulet, yang kurus, yang suaranya menggelegar, yang sudah tua, yang sudah muda ditanya, Pak Pendeta, siapa nama Allahmu? Allah kami 3 pribadi, Dik. Iya, siapa namanya? Lari terkencing-kencing. Ya.
Itu Allah tiga pribadi. Allah yang menganggap Allah itu pribadi, ya. Lalu ada juga Allah yang Yat, yaitu di dalam bahasa Arab ternyata Yat itu maksudnya adalah ada keberadaan Allah, ya. Allah itu Yat, maksudnya Allah itu ada katanya. Lah pertanyaannya kita kejar terus dong. Kalau Allah itu ada, adanya di mana? Adanya di surga. Lalu kejar lagi, surganya ada di mana? Mereka tidak bisa jawab. Nah, kalau Anda tidak bisa jawab surga itu ada di mana, mengapa ketika melakukan segala urusan penyembahan, kamu kok bisa tahu menghadap ke sana? Ya, itu pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab, ya. Ya, ada keyakinan yang meyakinin Allah itu Zat. Ketika kita klik di Google, Zat itu ya maksudnya adalah sesuatu yang ada gitu ya. Ya, yang ada. Ya, sebenarnya hampir sama dengan pribadi sebenarnya, ya. Cuman kalau Zat itu tidak tiga. Ya. Ya, kalau saya mengatakan definisi Allah Zat itu sama dengan Allah pribadi. Ya, di surga Pak, surganya mana? Nggak bisa jawab. Terus surganya tidak bisa jawab. Kenapa pada waktu melakukan segala ritual agamawi kok kamu harus menghadap ke sana? Nggak bisa dijawab juga. Ya. Itu yang meyakini Allah itu Zat. Nah sekarang kebenaran Alkitab Allah itu roh. Nah ini dia. Ya, Allah itu roh, perlu dibela? Nggak usah dibela. Ya, Alkitab sudah menulis sendiri Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24, ya. Allah itu maha hadir, Ibrani 4 ayat 13, tidak ada yang tersembunyi. Ya. Jadi Allah itu roh, bukan Allah itu mempunyai roh. Kalau orang Tritunggal kan mengatakan Allah itu mempunyai roh, sebab mempunyai Bapa, mempunyai Anak, lalu mempunyai Roh Kudus. Ya. Itu kata mereka. Tapi yang benar Allah itu roh, ya, bukan mempunyai roh, ya. Allah itu roh, bukan Zat, ya. Allah itu esa, punya nama Yesus Kristus. Ini dia hebatnya Allah orang Kristen di situ. Allah itu roh, Allah itu esa, Allah itu satu, punya nama Yesus Kristus. Di seluruh jagat raya ini tidak ada Allah yang punya nama. Ya, tidak ada. Tuhan yang punya nama nggak ada. Semua orang cuman bisa menyebut, ya aku percaya Allah, aku percaya Tuhan, cuman gitu toh. Giliran ditanya siapa namanya, nggak ada yang bisa jawab kecuali orang Kristen. Orang Kristen jawab Allah itu punya nama Yesus Kristus, Tuhan itu punya nama Yesus Kristus, ya. Di dalam Yudas 1 ayat 25, Allahnya orang Kristen itu memang tidak ada lawan, ya. Paling beda dengan Allahnya siapapun juga. Ya, itu sebabnya Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus disebut Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, ini benar-benar Allah ini. Ya, Yesus Kristus itu benar-benar Allah. Ya, disebut juga satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Tidak ada yang lain, tidak seperti tunggal Allahnya ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Nggak ada yang lain. Ya. Maha Kuasa Alfa Omega Wahyu 1 ayat 8 dan banyak gelar lainnya. Very clear Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, yang paling biadab, saya menyebutnya biadab, ya, adalah gereja-gereja yang menyamakan Allah dengan ciptaan. Contoh, Allah Tritunggal itu disamakan dengan manusia, ada tubuh, jiwa, dan roh. Lalu Allah itu ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu gereja biadab, pendeta biadab, romo biadab. Maka saya sering ngomong gini, kalau ada romo atau pendeta di depan saya bernarasi bahwa Allah yang pencipta itu disama-samain dengan ciptaannya, misalnya manusia, Reneo tak gajul. Ya, biadab itu, ya. Contoh lain misalnya, Allah disamakan dengan matahari. Allah itu kan sang pencipta, matahari itu kan ciptaan, ya. Matahari itu ada panas, ada terang, dan ada energi. Allah itu ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus.
Reneo tak gajul, itu Romo Biadab, pendeta Biadab yang menjelaskan seperti itu. Allah itu sang pencipta disama-samain dengan ciptaan. Contoh lain, Allah sang pencipta disamain dengan air. Air itu bisa bentuk uap, bisa bentuk cair, bisa bentuk es padat. Jadi Allah itu ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ya air-air juga. Reneo tak gajul, pendeta Biadab, Romo Biadab yang menjelaskan Allah dengan cara seperti itu. Allah itu sang pencipta disama-samai dengan ciptaannya. Ya, banyak toh, malah dengan segitiga. Ya, itu para Romo Biadab, para pendeta Biadab. Saya harus ngomong tegas ya supaya Anda semua tahu Allah itu sang pencipta. Tidak bisa Anda sama-samain dengan matahari, dengan air, dengan manusia, dengan ciptaan-ciptaannya. Ya. Karena Tritunggal itu tidak ada di Alkitab, makanya seperti itu ya. Dibela mati-matian, ya mati beneran kamu ke alam maut sana. Jadi yang benar Allah itu roh, bukan pribadi, bukan juga zat ya. Kalau zat itu tidak punya nama. Betul? Ya, yang mengimani Allah itu zat, tanya aja siapa namanya. Padahal disuruh mengagungkan asma atau nama Allah. Giliran ditanya nama Allahmu siapa? Lalu bilang, ya Allah itu nama. Loh kalau Allah itu nama Tuhanmu siapa? Tuhan juga nama, mosok yang satu namanya Tuhan, yang satu namanya Allah. Jadi Tuhan itu gelar, Allah itu gelar. Ya, siapa namanya? Tanya orang Kristen. Yesus Kristus. Tuhan itu namanya Yesus Kristus, Allah itu namanya Yesus Kristus. Tidak mungkin, oh Allah kami ya Allah itu nama. Lah Tuhan juga nama. Oh jadi Allahmu dua dong. Yang satu namanya Tuhan, yang satu namanya Allah. Apa begitu? Tidak Pak, ini ya sama. Tritunggal juga gitu. Ngayeler, ngototer, tegar tengkoor. Tritunggal itu kan kayak gitu ya. Allah itu tetap tiga Pak, tetap tiga. Namanya siapa? Nggak bisa jawab ya. Jadi satu-satunya yang bisa jawab adalah orang Kristen. Kristen sejati Alkitabiah. Siapa nama Tuhanmu Pak Pendeta HTD? Yesus Kristus. Siapa nama Allahmu? Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita, Tuhan itu Yesus Kristus. Bukan dari kemarin, bukan dari besok, tapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Itu baru benar. Makanya Yesus disebut Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, Yesus Kristus disebut satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Enggak ada Allah yang lain. Itu baru benar, ya. Satu-satunya penguasa, Alfa Omega, Maha Kuasa, itu baru benar. Punya nama Yesus Kristus, itu baru benar Allah yang benar. Very clear, memang temanya simple. Allah itu pribadi, zat atau roh. Yang benar adalah Allah itu roh. Punya nama Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.